Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan masih diberi kesehatan ya dan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari prakarya dengan materi membuat produk TIK atau teknologi informasi ya. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari mengenai alat komunikasi masa sekarang dan masa lampau. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita untuk membuat sebuah produk TIK. Oke. Dalam pembuatan produk TIK tentunya kita itu memerlukan peralatan yang berfungsi untuk memudahkan kita dalam proses pengerjaannya. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu peralatan untuk membuat produk TIK. Oke, yang pertama ada gergaji. Nah, gergaji ini sering dilihat ya. Nah, ini gergaji bisa menggunakan gergaji besi ataupun gergaji kayu. Nah, gergaji merupakan besi tipis bergerigi tajam yang digunakan untuk memotong atau membelah kayu. Oke. Nah, kemudian yang kedua, tang. Nah, ini gambar tang. Tang merupakan peralatan yang berfungsi untuk memegang, memotong, melepas, dan memasang komponen. Nah, tang sering digunakan sebagai peralatan bengkel ya. Nah, dalam penggunaannya, tang biasanya diatur. Nah, kemudian tang itu juga ada bermacam-macam. Ada yang kecil, ada yang besar. Oke, ya contoh tang yang sering digunakan yang seperti ini. Kemudian selanjutnya ada mesin bor. Nah, ini biasanya digunakan dalam bangunan. Nah, mesin bor merupakan suatu jenis mesin di mana itu gerakannya memutar. Nah, memutar alat pemotong yang arah pemakaiannya hanya pada satu sumbu mesin tersebut, itu untuk mengerjakan lubang. Nah, pengeboran adalah operasi menghasilkan lubang berbentuk bulat. Nah, itu ya, kalau misal kita biasanya ini kan menggunakan mesin bor yaitu untuk membuat sebuah lubang ya, biasa untuk memasukkan skrup ataupun paku dan lain-lain. Oke. Kemudian selanjutnya keempat ada gunting. Nah, gunting ini sering dilihat, sering juga digunakan. Gunting adalah alat yang digunakan untuk memotong, baik memotong kain, tanaman maupun jenis-jenis logam. Tergantung dari apa yang dipotong ya. Kalau misal logam kan biasanya itu ada memang gunting khusus. Kalau biasanya kain biasa yang seperti ini. Kemudian kelima ada palu. Nah, yang seperti ini palu ya. Palu adalah alat yang digunakan untuk memukul paku, godam ataupun martil. Paku juga ada beberapa macam. Ada yang kecil, ada yang besar ya. Kemudian solder. Seperti ini, solder adalah alat bantu untuk merakit atau membongkar rangkaian elektronik pada rangkaian yang terdapat PCB. Nah, solder ini biasanya mengubah energi listrik menjadi energi panas. Nah, solder itu juga ada beberapa jenisnya. Ada yang berbentuk lancip. Biasanya untuk menggunakan solder kita membutuhkan namanya kawat timah ya. Nah, biasanya itu untuk menyambung kabel. Oke, seperti itu ya. Itu yang warna perak ya, yang dinamakan kawat timah. Dan ada obeng. Nah, obeng ini sering juga dipakai. Obeng ada dua jenis, ada obeng plus, ada obeng minus. Nah, ini digunakan untuk memutar skrup. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian kita pindah. Ini pembuatan produk TIK sederhana. Oke, yang akan kita buat yaitu ada bel ya atau alarm. Adapun alat-alat ini dibutuhkan bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan produk TIK. Yang pertama ada stik es krim. Nah, biasanya kalau misalnya kita
di sini ya, biasa menggunakan stick es krim. Penjepit pakaian ini biasa yang kayak kabel-kabel begini, kita bisa menggunakan untuk menjepitnya agar tidak bergerak. Tapi kan bisa juga menggunakan plaster. Nah, oke. Baterai 9 volt ini sebagai sumber dayanya. Kemudian tali untuk mengikat mangkuk besi untuk ukuran medium ya, disimpan di sini ya. Ini sebagai belnya. Tutup botol air mineral ukuran medium. Oke. Kemudian penutup baterai, dinamo motor ukuran kecil. Nah, ini dinamonya. Kemudian kita juga membutuhkan baut, mur, papan persegi, saklar, lem tembak, dan tang. Oke. Kemudian adapun langkah-langkah membuat alarm, yang pertama kita melubangi papan dan mangkuknya terlebih dahulu. Biasanya kita ambil dulu papannya ya. Kemudian kita menggunakan tadi mesin bor untuk membuat lubang pada mangkuk ataupun pada papan. Nah, kemudian ya. Kemudian kita yang kedua itu merakit dan menempel dinamo. Nah, biasanya kita menggunakan dinamo motor ya. Nah, kemudian kita berikan lem tembak, kemudian kita tempel di di papan ini. Nah, kemudian biasanya di dinamo itu kita masukkan kabel ya. Nah, di sini ini contohnya kabel, kemudian kita sambungkan ini di masing-masing ujungnya ya, ujung dinamo agar saling terhubung. Oke. Nah, ya. Nah, setelah kita tempel dinamo, kita menempel juga baterai ya sebagai sumber dayanya. Kemudian kita menempelkan mur. Nah, untuk supaya tidak goyang itu ya. Tadi ini dinamonya agar tidak bergerak atau goyang. Kemudian kita menyambung stick dan penyempurnaan. Nah, setelah itu kita biasa menyambung stick di sini. Nah, untuk penyempurnaannya ya. Setelah kita rakit alarmnya berbentuk seperti ini, kita bisa langsung uji coba. Nah, jika berhasil, biasanya ini alarmnya ini akan menghasilkan bunyi ya. Oke, bagaimana? Bisa dipahami ya? Mungkin cukup sekian materinya. Mudah bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.